ikut merasa putus asa gitu dengan kondisi saat ini ya. Kalau kita lihat di media sosial, ya katakanlah dari awal tahun 2020 ini banyak yang ramai sebetulnya ya di media sosial yang kita saksikan. Ya kayak hal yang sering kita saksikan itu hadir mentahdir, saling membid'ahkan, tidak itu padahal sesama muslim. Yang mudah-mudahan tidak terjadi hal seperti itu berkepanjangan. Nah, kalau sekarang itu kan banyak juga yang lagi viral seperti itu. Kayak di musim corona ini kan banyak hashtag stay at home gitu kan. Kita harus tinggal di rumah, menjaga hubungan sosial dengan yang lain secara langsung, social distancing. Dan banyak juga yang melakukan kebaikan-kebaikan, menebar bantuan-bantuan sosial karena kondisi kita sekarang saat ini. Tetapi kemarin viral juga, jadi banyak juga yang mempermainkan gitu kan berbagai sembako. Ternyata di dalamnya sarap banget. Tetapi itu ditangkap juga kan lagunya. Yang lain lagi apa itu? Kasihan bro, orang berharap gitu kan. Kalau dikasih nama kalau saya nggak terima. Mungkin niatnya bercanda, tapi itu hal yang tidak perlu ya. Mungkin tinggalkan lebih baik. Iya, ya banyak sih kan kriminal aja memang semakin banyak perasaan sekarang itu begalan. Oh, ya, yang lain itu punya makin banyak itu sekarang itu. Bahkan yang dari dalamnya itu malah pada keluar. Oh, banyak yang dikeluarkan kan itu. Narapidana ya. Tapi yang lucunya ini sekarang penyakit apapun ya, walaupun dia hanya pilek biasa ataupun sakit kepala gitu kan, itu dikaitkan aja dengan corona, langsung ingat mati. Yang lucu lagi itu ada orang tidur di tepi jalan itu dikatakan corona. Langsung viral gitu ya. Teman kita kan yang meriang dikit gitu kan, karena rame virus corona kan disangka dia terkena gitu. Malah dia harus diisolasi. Makanya kemarin saya tuh pas pernah sakit meriang atau sakit kepala dan pilek sebetulnya. Makanya saya nggak bilang-bilang. Ya ini sembuh juga dalam waktu 3 hari itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang tidak apa-apa. Tapi yang sekarang lagi paling viralnya itu hashtag Indonesia terserah. Oh iya. Medsos semuanya itu ramai. Oh iya. Jadi betul. Jujur saja, saya juga ikut merasa putus asa gitu dengan kondisi saat ini ya. Atau kecewa, minimal bisa melampiaskan kemarahan itu ya. Pecahin aja itu gelas, piring. Biar gaduh, biar rame sekalian, apapun yang terjadi terserah ya. Kemudian saya lihat dengan mata kepala sendiri kemarin ketika saya harus keluar untuk membeli bensin. Kemudian saya sempat ikut membagikan bansos sembako ke masyarakat itu. Saya melihat jalanan itu udah ramainya Masya Allah ya. Seperti di tol Cikampek mungkin ya. Padat merayap. Masih penuh ya? Penuh sekali. Padahal itu asuran PSBB ya. PSBB ya. Tapi nggak tahu kayaknya udah nggak peduli atau gimana ya. Kemudian sebelumnya juga udah nggak sempat gaduh ya, gara-gara polemik istilah apa itu mudik dan pulang kampung. Itu maknanya sama atau memang berbeda? Padahal kalau ditinjau dari segi makna, silakan buka kamus mungkin ya masing-masing. Mau jam masih silakan. Esensinya itu sama, pergerakan manusia, yang berarti pergerakan virus juga. Ya. Kita semua tahu bahwa virus itu tidak bisa bergerak sendiri. Maka cara yang paling efektif untuk membuat angka pasien di rumah sakit menurun, sekaligus memberi dokter waktu istirahat dan para medis, yaitu dengan tetap di rumah. Jadi sekarang itu ya nasib kita ini seperti apa ya? Yang tinggal di rumah maksudnya? Iya, tinggal di rumah itu kan yang kalau disiplin yang, itu. Betul. Kalau di luar kan yang lain seolah-olah seperti nggak peduli lah gitu lah pokoknya. Kadang-kadang terpaksa juga harus. Betul. Cuman kan kondisinya itu loh, mereka seperti kurang juga disiplin juga dalam social distancing, seperti ya pengamanan untuk kesehatannya itu masih kurang. Nasib kita yang disiplin mengikuti arahan gimana ya di rumah. Kita akui semua itu ya. Akhir-akhir ini
kedisiplinan kita mulai menurun gitu ya. Kesadaran kita tentang peduli corona ini semakin menurun. Tapi ya kayaknya sudah nasib kita ya mempunyai rezim yang pemerintah yang mencela-mencela. Kenapa ya? Pertimbangan kesehatan lah, pertimbangan ekonomi lah, belanja yang di PHK lah, kemudian UMKM menurun lah, dan seterusnya. Yang esensinya sama, manusianya bergerak. Kebijakan satu diganti dengan kebijakan yang lain, kemudian diganti dengan yang lain lagi. Tidak lama lagi ganti yang lama. Seakan-akan rakyat itu merasa di-prank. Kemudian belum lagi penghuni negeri sendiri disuruh untuk sabar di rumah, tidak keluar, tapi yang dari luar diperbolehkan masuk. Viral kan? Viral. Iya. Kok bisa gitu ya? Yang TKA itu. TKA itu. Iya banyak saya lihat di sosmed itu, berita itu banyaknya di Kendari, di Sulawesi, iya Kalimantan, ribuan itu. Ribuan dengan apa? Itu di di post ke media sosial. Post viral sekali. Instagram, Facebook, apalagi Twitter, YouTube juga. YouTube banyak. Ya. Padahal Tapi, kita disuruh di rumah. Padahal kita tetap kita yang sabar itu kasihan. Nah itu dia. Tapi nurani kita masih ada, insya Allah ya. Mata penglihatan dan pendengaran rakyat terjaga, insya Allah. Mereka mengetahui semua itu. Tetapi ya namanya juga manusia. Semakin lama semakin ada muncul tidak kesabaran gitu ya. Mulai muak, mulai janggal ya enggak. Apalagi udah lama tidak sholat berjamaah di masjid. Tapi mal dibuka. Ya, sholat tarawih tidak diadakan di masjid berjamaah. Tetapi McDonald restoran kemarin banyak yang buka juga, dan itu ramai ya kan. Kemudian salat berjamaah ditiadakan tadi, tetapi malah konser kemarin diadakan. konser ya, anak TK. Kajian nggak boleh ya, dilarang. Kajian dilarang. Bahkan kemarin ada seorang penceramah ya, seorang habib yang baru keluar penjara, kemudian ya namanya baru keluar penjara, pasti pada kangen kan, otomatis walaupun tidak sengaja rakyatnya atau masyarakat pada kumpul kan, jamaahnya. Dan mungkin kadang-kadang di daerah tersebut atau jamaah tersebut bisa dipastikan di daerah hijau ya kan. Mungkin sehat semua, nggak ada yang terkena. Iya, mungkin bisa dimaafkan gitu ya. Malah ditangkap langsung, nggak ada penjelasan sama sekali. Tetapi yang ngadakan konser kemarin dinambah aku udah selesai. Itulah. Zaman sekarang yang namanya kritik itu dibilang makar. Kemudian namanya masukan dibilang selalu mencari kesalahan. Kemudian menasihati dikatakan membenci. Jadi gimana jalan keluarnya? Apa? Indonesia terserah. Oh gitu. Kira-kira salahkah masyarakat bilang kami terserah dengan kondisi sekarang ini? Iya, gimana, salah nggak? Ya, walaupun jujur saya pribadi ikut kecewa dengan kebijakan dan keadaan sekarang ini, tapi kita katakan pada diri kita, kemudian masyarakat semuanya, tetaplah bersabar. Karena apa? Jangan sampai kesalahan mereka itu membenarkan atas kesalahan kita yang akan diperbuat nanti. Ya, walaupun khususnya di bulan Ramadan ini kita jengkel gitu ya, atau ada yang beda aja tahun ini. Gemes gitu, gemes ya. Masa Ramadan nggak bisa buka bersama di luar, salat tarawih yang kurang afdol gitu ya, biasanya gitu ya. Berarti itikaf ya, apalagi itikaf ya, terlewatkan ya. Ya itulah resikonya menjadi seorang muslim. Harus bersabar. Kita tidak boleh berhenti peduli, walaupun orang yang punya wewenang tak peduli. Ngerti.